فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa yang belum terlalu jauh dari zaman kita sekarang, dunia akan memasuki sebuah fase yang disebut oleh banyak ulama sebagai zaman fitnah. Ini adalah masa yang penuh dengan kekacauan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. Sebuah masa di mana kebenaran menjadi samar dan kebatilan tampil seolah-olah benar. Inilah masa-masa yang digambarkan dalam berbagai hadis sebagai awal dari datangnya perubahan besar yang akan berpuncak pada kemunculan seorang pemimpin adil yang dinanti oleh umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Tanda-tanda zaman fitnah muncul secara berurutan dan mencolok, seolah menjadi peringatan bahwa manusia telah menjauh dari jalan yang lurus. Fitnah-fitnah ini datang tidak hanya dalam bentuk fisik seperti peperangan dan kehancuran, tetapi juga dalam bentuk moral dan spiritual yang jauh lebih dahsyat pengaruhnya. Dalam masa ini, manusia mulai saling curiga satu sama lain, saudara saling memusuhi, dan ikatan kekeluargaan menjadi rapuh. Nilai-nilai agama mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, digantikan oleh hawa nafsu dan kecintaan pada dunia. Pada masa itu, pemimpin-pemimpin banyak yang zalim dan tidak memedulikan nasib rakyatnya. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, menindas yang lemah, dan mempertahankan kedudukan mereka dengan segala cara. Kebenaran ditekan, dan kebohongan menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Orang-orang jujur dianggap lemah, sementara para pendusta diberi tempat terhormat. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya para ulama yang menjual agamanya demi dunia, menyampaikan fatwa-fatwa yang menyesatkan demi keuntungan pribadi atau demi menyenangkan penguasa. Zaman fitnah juga ditandai dengan banyaknya bencana alam dan kerusakan lingkungan yang tidak bisa lagi dikendalikan. Tanah tidak lagi subur, langit tidak lagi menurunkan hujan yang membawa berkah, dan laut mengamuk menelan daratan. Semua ini menjadi isyarat bahwa alam pun murka terhadap perilaku manusia. Pergaulan bebas merajalela, zina dianggap hal biasa, dan aurat diumbar di mana-mana tanpa rasa malu. Anak-anak durhaka kepada orang tuanya, sementara orang tua kehilangan wibawa di mata generasi muda. Masjid-masjid ramai oleh bangunan, tetapi kosong dari hati yang khusyuk. Pada waktu itu juga akan terjadi banyak pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Nyawa manusia seolah tidak lagi berharga. Seseorang dibunuh dan tidak tahu mengapa ia dibunuh, sedangkan si pembunuh pun tidak tahu mengapa ia membunuh. Darah ditumpahkan dengan mudah dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rasa takut merasuki jiwa manusia dan keamanan menjadi sesuatu yang langka. Fitnah muncul dari berbagai arah, dari timur dan barat, dari dalam dan luar. Media massa dan teknologi informasi menjadi alat untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, dan kebencian. Di tengah semua itu, akan muncul seseorang yang mengaku sebagai penyelamat, sebagai pemimpin umat, tetapi ia hanyalah pembuat kerusakan. Banyak orang tertipu olehnya karena ia pandai berbicara dan menyembunyikan kebusukannya di balik kata-kata manis. Akan ada pula peperangan besar antara negara-negara besar yang saling memperebutkan kekuasaan dan sumber daya, hingga bumi dipenuhi dengan tangisan
kelaparan, dan penderitaan. Namun, dari semua kekacauan itu akan lahir sebuah harapan. Ketika umat Islam merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuk berlindung, ketika mereka merasa lelah dan kehilangan arah, saat itulah akan muncul seorang pemimpin yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Ia bukan berasal dari kalangan penguasa, tetapi dari keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Ia akan dibayat di depan Ka'bah oleh sekelompok orang pilihan, meskipun ia awalnya enggan untuk menerima tanggung jawab itu. Tapi, atas izin Allah, ia akan menjadi pembawa keadilan dan kebenaran, pemimpin yang menghapus zaman fitnah dan menggantikannya dengan zaman kedamaian. Zaman fitnah adalah masa pengujian, masa di mana manusia akan diperlihatkan siapa yang tetap teguh di atas kebenaran dan siapa yang tergelincir karena gemerlap dunia. Dan hanya mereka yang berpegang teguh pada kitab suci dan sunnah yang dapat bertahan, hingga mereka akhirnya dipertemukan dengan pemimpin sejati yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Imam Mahdi akan datang, bukan karena manusia menciptakannya, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Setelah fitnah menyelimuti hampir seluruh lapisan kehidupan, manusia mulai merasakan betapa rapuhnya peradaban tanpa nilai-nilai ilahiyah. Ekonomi dunia berguncang, mata uang kehilangan nilai, perdagangan dikuasai oleh segelintir orang yang rakus, dan jurang antara kaya dan miskin menganga begitu dalam. Di kota-kota besar, kekayaan dipamerkan secara mencolok, sementara di sudut-sudut lain, anak-anak kelaparan dan orang tua mengais sisa makanan. Dunia seakan dikuasai oleh ketidakadilan sistemik yang tidak bisa lagi diubah oleh kekuatan politik atau hukum biasa. Dalam bidang sosial, kejujuran menjadi barang langka. Orang yang amanah dianggap bodoh, sementara yang licik justru dielu-elukan. Banyak orang berbicara atas nama kebenaran, tetapi sesungguhnya menyebarkan kebencian dan kepentingan diri. Keluarga sebagai tiang utama masyarakat menjadi hancur. Perceraian meningkat, anak-anak tumbuh tanpa arah, dan kasih sayang digantikan oleh tuntutan materi. Media sosial dan teknologi mempercepat arus kerusakan ini. Gambar dan suara disulap menjadi alat propaganda dan tipuan, hingga yang hak menjadi batil, dan yang batil disanjung-sanjung sebagai bentuk kebebasan. Tanda-tanda yang lebih dalam dari zaman fitnah juga mulai tampak di negeri-negeri kaum muslimin. Negeri-negeri itu saling berselisih, masing-masing mengklaim kebenaran, tapi saling menjatuhkan satu sama lain. Persatuan umat hancur, digantikan oleh fanatisme golongan, mazhab, dan kebangsaan. Banyak umat Islam menjadi lemah dalam ilmu dan amal, mudah terpengaruh oleh ideologi asing, dan kehilangan kebanggaan terhadap ajaran agamanya sendiri. Di tengah-tengah ini akan muncul banyak pemimpin palsu yang mengklaim sebagai pembela Islam, padahal mereka hanya membawa kepentingan pribadi atau kekuasaan. Lalu muncullah tanda-tanda luar biasa yang disebut dalam nubuat. Akan terdengar suara-suara dari langit, terjadi gerhana yang tidak biasa, serta muncul api besar dari arah timur yang membuat manusia terkejut. Tanah Arab yang sebelumnya kering dan tandus akan berubah menjadi hijau dan subur. Bahkan sungai-sungai baru akan mengalir di padang pasir yang selama ini tidak pernah tersentuh air. Semua ini bukan hanya fenomena alam, tetapi isyarat besar bagi umat manusia bahwa sebuah perubahan besar sedang mendekat. Dalam kondisi itu, umat Islam yang masih memiliki iman dan keyakinan mulai merindukan seorang pemimpin sejati, seseorang yang tidak hanya membawa solusi duniawi, tetapi juga spiritual. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah kabar bahwa seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad telah dibayat di depan Ka'bah di Mekah. Dia tidak tampil dengan mewah atau penuh ambisi, melainkan dengan kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian luar biasa. Dialah Imam Mahdi,
pemimpin yang dijanjikan untuk memimpin umat menuju keadilan sejati. Imam Mahdi tidak datang untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, tetapi untuk menghidupkan kembali apa yang telah lama ditinggalkan. Ia akan membersihkan masjid-masjid dari kemunafikan, menegakkan kembali hukum-hukum Allah, dan membawa umat Islam kepada persatuan. Dengan dibantu oleh para pendukung yang setia, Imam Mahdi akan memerangi tirani dan menumbangkan kekuasaan-kekuasaan zalim. Akan terjadi banyak peperangan besar, tetapi kemenangan berpihak pada kebenaran. Sungguh, zaman fitnah adalah ujian terbesar yang akan menimpa umat sebelum munculnya masa keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Barang siapa yang bersabar, menjaga iman, dan tidak mengikuti arus kesesatan, maka ia termasuk golongan yang akan melihat kemenangan kebenaran dengan mata kepala sendiri. Tetapi mereka yang larut dalam kebatilan akan menyesali pilihannya ketika cahaya keadilan mulai menyinari dunia. Dan setelah Imam Mahdi memimpin, akan datang pula masa-masa yang dipenuhi berkah, di mana bumi mengeluarkan hasilnya, langit menurunkan rahmatnya, dan manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, semua itu hanya akan terjadi setelah umat melewati gelapnya zaman fitnah, masa paling kritis dalam sejarah manusia, masa yang menguji bukan hanya kekuatan fisik, tetapi keteguhan hati dan keikhlasan iman. Pada masa ketika Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya sebagai pemimpin umat, dunia masih berada dalam sisa-sisa gelap zaman fitnah. Meskipun ia telah dibayat oleh segelintir orang pilihan di depan Ka'bah, tantangan yang dihadapinya tidaklah kecil. Musuh-musuh kebenaran yang selama ini menikmati kekuasaan dan kemewahan tidak tinggal diam. Mereka melihat kehadiran Imam Mahdi sebagai ancaman nyata terhadap sistem rusak yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Maka, konspirasi demi konspirasi pun disusun, fitnah baru disebarkan, dan kekuatan besar pun mulai diarahkan untuk menumbangkan kepemimpinan yang sedang tumbuh ini. Namun, Imam Mahdi bukanlah pemimpin biasa. Ia dipilih dan dilindungi oleh Allah untuk menjalankan tugas mulia. Ia memiliki kebijaksanaan luar biasa, keberanian yang tidak tergoyahkan, serta kesabaran yang tak terukur. Ia menghidupkan kembali semangat Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan dengan kekerasan buta, melainkan dengan keadilan, kasih sayang, dan ketegasan dalam membela yang benar. Kepemimpinannya menghidupkan kembali semangat ukhuwah di antara umat Islam. Perlahan, tapi pasti, negeri-negeri yang sebelumnya saling bermusuhan mulai membuka diri untuk bersatu di bawah panji kebenaran. Zaman fitnah yang sebelumnya ditandai oleh kezaliman, kefasikan, dan kemunafikan mulai berganti menjadi masa harapan. Di bawah Imam Mahdi, para penindas diadili, sistem ekonomi dibersihkan dari riba dan penipuan, serta kekayaan alam didistribusikan dengan adil. Tidak ada lagi rakyat yang kelaparan sementara penguasa bergelimang harta. Tidak ada lagi ulama yang menjual fatwa demi kekuasaan. Kebenaran kembali menjadi cahaya yang menerangi seluruh kehidupan manusia. Tetapi sebelum masa itu benar-benar tegak sempurna, Imam Mahdi masih harus menghadapi peperangan besar. Dalam salah satu peristiwa penting, akan datang satu kekuatan dari wilayah timur yang awalnya terlihat sebagai sekutu, namun ternyata membawa fitnah baru. Di sisi lain, dari arah barat akan muncul pasukan besar yang dipimpin oleh musuh-musuh kebenaran dengan teknologi dan kekuatan luar biasa yang mereka banggakan. Maka terjadilah pertempuran besar yang dikenal dalam berbagai riwayat sebagai Perang Besar atau Perang Dunia Terakhir, yang akan menjadi pemisah antara para pendusta dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Dalam masa itu, orang-orang beriman tidak hanya diuji secara fisik, tetapi juga secara batin. Akan banyak godaan untuk berpaling dari perjuangan, untuk menyerah karena tekanan dunia,
atau untuk bergabung dengan musuh demi keselamatan sesaat. Namun, Imam Mahdi tidak pernah surut. Ia memberi semangat, menguatkan hati para pengikutnya, dan meyakinkan mereka bahwa kemenangan bukanlah semata urusan jumlah atau kekuatan, tetapi urusan keteguhan iman dan kesetiaan kepada Allah. Hingga akhirnya, kemenangan pun datang. Setelah bertahun-tahun perjuangan dan pengorbanan, setelah banyak nyawa yang gugur sebagai syuhada, setelah air mata yang tertumpah karena perpisahan dan penderitaan, Imam Mahdi berhasil memimpin umat Islam ke dalam masa yang dijanjikan, masa keadilan, masa kemakmuran, dan masa kedamaian yang belum pernah dirasakan sejak wafatnya Nabi Muhammad. Pada masa itu, bumi seakan kembali muda. Hasil pertanian melimpah, hewan ternak berkembang biak dengan sehat, dan langit selalu menurunkan hujan tepat pada waktunya. Tidak ada lagi rasa takut dalam hati manusia, tidak ada lagi kezaliman dalam pemerintahan, dan tidak ada lagi kemiskinan yang mencengkeram. Semua manusia hidup dengan rasa syukur, saling membantu, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan, binatang buas pun hidup berdampingan dengan manusia tanpa rasa takut. Singa bermain dengan anak-anak dan ular tidak lagi berbisa. Alam semesta seakan bersatu dalam kedamaian. Tetapi, semua keindahan ini hanya dapat diraih oleh mereka yang selamat melewati zaman fitnah, yaitu mereka yang tetap teguh di atas keimanan, yang tidak menjual agamanya demi kesenangan dunia, yang tetap berdoa di malam hari meski dunia seolah runtuh di siang hari. Zaman fitnah adalah masa penyaringan, masa pembuktian siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang hanya mengikuti agama karena warisan atau kebiasaan. Dan Imam Mahdi bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah jembatan menuju fase berikutnya dalam sejarah manusia, yaitu kedatangan sosok besar lainnya yang telah dijanjikan oleh Allah, Isa, putra Maryam. Tapi sebelum masa itu tiba, umat Islam akan merasakan puncak kejayaan yang dibangun di atas puing-puing zaman fitnah yang kelam dan dipimpin oleh seseorang yang kesungguhannya tidak pernah diragukan, yaitu Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi menegakkan keadilan dan menyatukan umat Islam di bawah panji kebenaran, dunia pun mulai merasakan perubahan besar yang selama berabad-abad hanya menjadi angan dan harapan. Namun, perjalanan belum selesai. Meskipun kekuatan fitnah telah dihancurkan satu persatu, masih ada satu ancaman besar yang belum muncul, yakni fitnah paling dahsyat yang akan mengguncang seluruh isi bumi, kemunculan sosok yang dikenal dalam nubuat sebagai Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal, Imam Mahdi akan memimpin umat dalam kondisi stabil dan penuh berkah. Kota-kota diperbaiki, masyarakat hidup dalam keteraturan, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, namun tetap dalam bingkai keimanan. Anak-anak tumbuh dengan akhlak mulia, para pemuda penuh semangat juang, dan orang-orang tua kembali dihormati sebagaimana mestinya. Negeri-negeri Islam yang dahulu tercerai-berai kini bersatu dalam satu pemerintahan adil yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan utama dalam segala hal. Tetapi fitnah akhir zaman belum sepenuhnya usai. Dalam suasana dunia yang tampak damai dan tenang itu, akan datang kabar menggemparkan tentang seorang lelaki dari arah timur yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan mengatur hasil bumi sesuka hatinya. Ia akan mengaku sebagai Allah, dan dengan tipu daya serta keajaiban yang ia bawa, ia memperdaya banyak orang. Orang-orang yang imannya lemah akan mengikutinya dengan buta, meyakini bahwa keselamatan hanya ada pada sosok tersebut. Dialah Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Imam Mahdi akan bersiap menghadapi ancaman ini. Ia tahu bahwa Dajjal bukan hanya musuh fisik,
tetapi juga simbol dari puncak kesesatan dan penyesatan. Maka ia mengumpulkan pasukan, memperkuat iman umat, dan menyeru seluruh umat Islam agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal setiap hari. Ia perintahkan kaum muslimin untuk menghafal dan membaca surat Al-Kahfi sebagai benteng hati, karena Dajjal menyerang bukan dengan pedang, melainkan dengan ilusi dan pengaruh luar biasa yang menggoyahkan keyakinan. Dalam kondisi itulah pertolongan besar datang. Seorang hamba pilihan Allah, Isa putra Maryam, diturunkan kembali ke dunia dari langit. Ia turun di Menara Putih di Damaskus dengan rambut basah seperti baru mandi dan diapit oleh 2 malaikat. Kehadirannya bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk membenarkan dan membantu Imam Mahdi. Isa putra Maryam akan menjadi pemimpin spiritual, sementara Imam Mahdi tetap sebagai pemimpin umat secara umum. Bersama, keduanya akan menghadapi Dajjal dan membebaskan umat manusia dari jerat tipuan yang mematikan itu. Akhirnya, dalam satu pertempuran besar di dekat sebuah tempat yang disebut Gerbang Lod di wilayah Syam, Isa putra Maryam berhasil membunuh Dajjal. Dengan tewasnya Dajjal, maka berakhirlah fitnah terbesar yang pernah menimpa umat manusia. Dunia pun kembali damai. Seluruh manusia menyadari siapa Allah yang sebenarnya, dan seluruh ajaran tauhid ditegakkan dengan sempurna. Setelah itu, Imam Mahdi akan terus memimpin hingga masa tugasnya selesai. Ia akan wafat seperti manusia biasa, dimakamkan oleh para pengikutnya, dan digantikan oleh Isa putra Maryam yang akan memimpin dunia menuju masa damai yang belum pernah disaksikan sejak zaman para nabi terdahulu. Dalam masa ini, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kebencian, bahkan hewan buas pun hidup berdampingan dengan manusia. Semua bentuk ibadah ditegakkan dengan khusyuk, dan bumi seakan menjadi surga kecil bagi para penghuninya. Namun, semua keindahan itu adalah buah dari ujian yang sangat panjang dan berat. Dari zaman fitnah yang kelam, manusia dipaksa memilih, tetap teguh di atas kebenaran atau larut dalam arus kebatilan. Dan hanya mereka yang tetap berpegang pada iman, menjaga akhlak, dan bersabar dalam penderitaan yang akan menjadi saksi datangnya masa penuh berkah ini. Maka, sungguh benar sabda Nabi Muhammad bahwa bersabar di zaman fitnah seperti menggenggam bara api, dan barang siapa yang berhasil menggenggamnya, ia akan mendapatkan pahala luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada generasi sebelumnya. Inilah kisah panjang menuju kebangkitan, di mana fitnah menjadi pintu menuju pencerahan, dan kegelapan menjadi pengantar datangnya cahaya. Imam Mahdi bukan hanya sosok pembawa perubahan, tetapi simbol dari harapan yang tidak pernah padam dalam hati umat yang rindu akan keadilan sejati. Setelah wafatnya Imam Mahdi, tanggung jawab kepemimpinan umat dilanjutkan oleh Isa putra Maryam. Dunia yang sebelumnya penuh luka dan kehancuran kini mulai menikmati masa-masa kedamaian sejati di bawah kepemimpinannya. Isa putra Maryam tidak membawa syariat baru, melainkan menegakkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia menegakkan keadilan, memberantas sisa-sisa kemusyrikan, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi sebagai simbol pengingkaran terhadap hukum Allah, serta memadamkan api-api yang selama ini menjadi pusat peribadatan kaum penyembah berhala. Pada masa itu, semua agama dan kepercayaan tunduk kepada satu kebenaran yang hakiki. Tidak ada lagi agama selain Islam yang diakui di muka bumi, bukan karena dipaksakan dengan kekerasan, melainkan karena semua manusia telah menyaksikan sendiri bukti kebenaran yang selama ini ditutupi oleh kabut fitnah. Manusia kembali kepada tauhid, kepada pengakuan bahwa tidak ada Allah selain Allah yang Esa, dan bahwa Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Kehidupan di bumi mengalami perubahan yang luar biasa. Langit menurunkan hujan dengan berkah, tanah mengeluarkan hasilnya tanpa perlu dipaksa, dan pohon-pohon berbuah tanpa musim. Hewan-hewan ternak gemuk dan sehat, tidak ada lagi wabah penyakit,
dan tidak ada lagi kelaparan. Hubungan antar manusia menjadi penuh kasih sayang. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Hukum dijalankan dengan adil dan semua urusan diselesaikan tanpa kezaliman. Bahkan, harta menjadi berlimpah sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena semua orang telah berkecukupan. Anak-anak tumbuh dengan akhlak dan iman yang kokoh. Mereka belajar langsung dari generasi yang telah melalui zaman fitnah dan mereka mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar yang baru saja berlalu. Para orang tua pun hidup dalam ketenangan dan ketentraman, tidak lagi khawatir dengan masa depan anak-anak mereka, karena dunia telah menjadi tempat yang aman dan penuh rahmat. Isa putra Maryam hidup selama beberapa dekade setelah kemunculannya. Ia menikah, memiliki keturunan, dan hidup seperti manusia biasa. Namun, meski ia manusia, ia tetap memiliki kedudukan istimewa karena diturunkan langsung oleh Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Setelah tugasnya selesai, ia pun wafat dan dimakamkan berdampingan dengan Nabi Muhammad di kota Madinah, tempat suci yang kini telah menjadi jantung peradaban dunia. Setelah masa-masa penuh berkah ini berakhir, umat manusia mulai kembali perlahan-lahan ke dalam kelalaian. Generasi yang tidak mengalami langsung masa fitnah dan masa keemasan mulai tumbuh tanpa beban sejarah. Mereka mulai lupa bahwa semua kedamaian yang mereka nikmati adalah hasil perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu mereka. Maka, kesombongan dan kelalaian pun merayap kembali ke dalam hati manusia. Inilah awal dari fase baru dalam sejarah umat manusia. Akhir zaman yang sebenarnya pun mulai mendekat. Tanda-tanda kecil dan besar kembali muncul satu persatu. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang selama ribuan tahun terpenjara di balik tembok besi yang dibangun oleh seorang raja saleh bernama Zulkarnain. Ketika tembok itu runtuh atas izin Allah, mereka menyebar ke seluruh dunia seperti gelombang besar yang menghancurkan apa saja yang dilewati. Mereka minum seluruh danau, menghancurkan seluruh negeri yang mereka lewati, dan menyisakan kerusakan di mana-mana. Umat manusia tidak mampu mengalahkan mereka, bahkan Imam Mahdi dan pasukannya sebelumnya pun tidak sanggup menghadapi kebrutalan mereka. Maka Isa putra Maryam pun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan umat manusia. Doa itu dikabulkan dan Allah menurunkan wabah di leher-leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati serentak seperti daun-daun kering yang berguguran. Bumi kembali bersih, tetapi sisa kehancuran yang mereka tinggalkan sangat besar. Bau bangkai mereka memenuhi udara dan bumi hampir tidak bisa dihuni hingga Allah kembali menurunkan hujan yang menyucikan segalanya. Setelah itu, tidak banyak waktu yang tersisa. Kehidupan kembali tenang, tetapi waktu terus bergulir mendekati penutupan sejarah umat manusia. Perlahan-lahan, ilmu agama dicabut, Al-Quran hilang dari dada para penghafalnya, dan akhirnya dari mushaf-mushafnya. Masjid-masjid masih berdiri megah, tetapi kosong dari ibadah. Perzinaan dilakukan secara terbuka, riba merajalela, dan kejahatan menjadi hal biasa. Dunia kembali tenggelam dalam kegelapan moral. Dan akhirnya, pada waktu yang telah ditentukan, sangkakala pun ditiup oleh malaikat Israfil. Semua makhluk di langit dan bumi pun binasa. Gunung-gunung dihancurkan, lautan meluap, matahari digulung, dan langit dirobek. Alam semesta ini pun hancur total, menandai berakhirnya kehidupan dunia dan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Demikianlah perjalanan panjang manusia dari zaman fitnah menuju ke masa keemasan dan akhirnya menuju kehancuran akhir. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau legenda, melainkan peringatan dan pelajaran bagi siapa saja yang masih hidup. Barang siapa yang mengambil pelajaran,
bersiap menghadapi fitnah, menjaga keimanan, dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin yang diberkahi, maka ia akan termasuk golongan yang selamat. Tetapi bagi mereka yang lalai, dunia ini akan menjadi jebakan yang menggelincirkan mereka ke dalam kebinasaan yang kekal. Setelah sangkakala pertama ditiup dan seluruh makhluk binasa, alam semesta memasuki masa kehancuran total. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada kehidupan. Semua langit dan bumi menjadi datar, gelap, dan sunyi. Inilah masa di mana waktu berhenti. Gunung-gunung yang dahulu kokoh telah hancur luluh seperti kapas yang beterbangan. Lautan yang luas mengering dan menyatu dengan tanah. Matahari tidak lagi bersinar dan bulan kehilangan cahayanya. Alam telah sampai pada titik akhir keberadaannya. Kemudian, setelah masa kehancuran itu berlalu, selama waktu yang hanya diketahui oleh Allah, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Maka, seluruh manusia yang pernah hidup sejak awal penciptaan hingga hari kiamat dibangkitkan kembali dari tanah. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti belalang yang berhamburan, terkejut, bingung, dan ketakutan. Masing-masing mencari arah, tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Mereka berpakaian compang-camping, tidak membawa harta, jabatan, ataupun nama besar. Hanya amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia yang menjadi penentu nasib mereka di hari itu. Langit kembali dibuka dan para malaikat turun dalam barisan yang rapi. Singgasana Allah dibawa dan seluruh makhluk dikumpulkan di satu padang yang luas tak berbatas yang dikenal sebagai padang mahsyar. Matahari didekatkan sangat dekat sehingga keringat manusia menggenang sesuai kadar dosa dan amal mereka.